Selamat malam, Padre Fidelis Selamat yang sudah malam. sudah bersama kita. Padre Oke, Fidelis, bagi yang mungkin baru pertama hadir, tapi saya yakin semua sudah biasa mengenal beliau. Beliau adalah Co-Direktur Spiritual Devosan Padre Pio 108. Pada malam hari ini kita belajar mengenai jubah Santo Fransiskus. Sangat menarik ya. Santo Fransiskus adalah Bapak Serafik dari Santo Padre Pio. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan pembelajaran dari Padre Fidelis dan nanti setelah Padre menjelaskan, silahkan yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan sharing atau mau membagikan sesuatu dipersilahkan ya, tetapi nanti setelah kita selesai pembelajaran. Kita akan mulai pembelajaran. Kami persilakan Padre Fidelis. baik. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Padre. Nah, pada malam ini tema yang akan kita sharingkan dan kita belajar sama-sama sangat menarik seperti yang dikatakan oleh Ibu Evo tadi dan sekaligus unik juga tema kita kali ini, yaitu jubah Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, jadi beliau adalah pendiri ordo kami dan termasuk Padre Pio. Maka untuk sebelum kita lebih lanjut untuk men-sharingkan nanti tema ini, maka kita mulai dengan mendengarkan sabda Tuhan. Membaca teks kitab suci. Terima kasih. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Kenlah Tuhan. Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Cita Kristus. Kristus. Baik, terima kasih Ibu atas bacaan dari Injil Lukas sebagai dasar permenungan kita pada malam ini. Mari kita melihat sekilas tentang komentar biblis ya yang baru saja kita dengarkan. Kita melihat bahwa penginjil Lukas
mencoba melukiskan suasana komunitas yang penuh sukacita dalam mewartakan Injil. Ya, luar biasa. Itu juga kita mendengarkan dalam bacaan-bacaan Injil dan juga bacaan-bacaan pertama pada masa Paskah ini. Misalnya Petrus berkobar-kobar untuk memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Ya, jadi ada sukacita, bukan lagi ketakutan yang ada. Yang ada adalah sukacita. Dengan kuasa firman tadi kita dengarkan, mereka mengalahkan kejahatan, yaitu setan-setan takluk kepada mereka. Ya, jadi dengan kuasa firman. Bahkan Petrus beberapa kali membuat mujizat menyembuhkan yang sakit atas firman itu, yaitu Yesus sendiri. Ya. Jadi itu yang menarik tadi, bagaimana para murid, para rasul bersukacita karena pewartaan Injil. Yang menarik tadi dari bacaan, ya, di mana Yesus dalam doanya, ia bersyukur kepada Bapa dan bersukacita. Karena rahasia kerajaan Allah itu dinyatakan kepada orang kecil dan sederhana. Bukan kepada orang bijak dan orang pandai. Jadi inilah rahasia dari apa yang disampaikan oleh Yesus dalam doanya. Ada menarik yang dikatakan Yesus itu dinyatakan kepada orang kecil, ini menjadi pilihan. Ditawarkan Yesus dalam seluruh aspek hidup, baik para rasul juga para pengikutnya. Menjadi kecil. Nah, ini nanti yang kita akan lihat dalam figur baik Santo Fransiskus maupun Padre Pio. Jadi sikap inilah, kerendahan hati inilah yang ditanamkan dan menjadi teladan yang dihidupi oleh Santo Fransiskus Assisi, di mana dia tinggal di tengah-tengah orang kecil dan menjadi hina dina. Maka disebut para pengikutnya itu saudara dina. Ya, jadi nanti kita lihat apa konteksnya ini, apa hubungannya dengan jubah. Ya, jadi inilah makna dari bacaan yang baru saja kita dengar. Intinya ialah bahwa pewarta Injil memiliki sukacita dan pilihan hidup mereka ialah menjadi orang kecil, sederhana, karena disitulah diungkapkan, dinyatakan makna kerajaan Allah. Mari kita melihat, tadi saya dalam gambar pertama ada jubah, jadi kita melihat, jadi karena temanya jubah Santo Fransiskus, maka mari kita melihat makna jubah Santo Fransiskus ini. Jubah Fransiskus melambangkan kerendahan hati, kemiskinan, dan kesederhanaan hidup. Jadi awalnya jubahnya itu dari goni, ya, dipotong atasnya itu lalu dia pakai seperti model yang saya pakai ini, tapi sekarang sudah modern. Dulu itu dari goni, sama dengan orang-orang kusta, orang-orang miskin pada saat itu. Dan itu musim dingin, ya. Jadi ini lambangnya itu. Jubah itu melambangkan kerendahan hati, kemiskinan, dan kesederhanaan hidup. Juga jubah ini yang biasanya coklat, ada juga abu-abu, ya, dengan tali pinggang bersimpul 3, yaitu ada 3 nanti, ketaatan, kemiskinan, kemurnian, menyerupai bentuk salib saat dibentangkan. Ya, ini. Nanti ada kita lihat bentuknya di dalam tau juga, ya. Jadi ini melambangkan salib Kristus, ya, simbol memikul salib Kristus. Lalu kemudian juga simbol kemiskinan dan kedinaan. Dan ini menjadi identitas panggilan dan kemudian juga kesetaraan dengan orang-orang miskin dan yang terakhir tanda pertobatan. Jadi ada makna jubah ini.
Jadi ini sebenarnya nanti ini yang kita akan lihat dalam diri Santo Fransiskus dan juga Padre Pio. Nah, yang berikut kita melihat makna tau. Kita pakai itu ada yang dipakai oleh para saudara Fransiskan. Ini taunya yang besar ini yang ada di Nias ini, ya tau. Nah, jadi makna tau itu juga salib tau Fransiskan, ya berbentuk T. Nah, jadi Fransiskan ini adalah simbol tau ini ya, simbol spiritualitas Santo Fransiskus dari Assisi yang melambangkan komitmen hidup mengikuti Kristus yang tersalib, cinta akan perdamaian dan pelayanan. Ini juga sekali lagi tanda pertobatan dan pengabdian, simbol Kristus yang tersalib, tanda harapan dan keselamatan, yaitu juga ada dalam kitab suci itu tahu, tanda keselamatan, lalu identitas Fransiskan. Jadi mirip tadi dengan jubah, jadi itu sejalan ya, jubah dengan tahu. Ini hanya untuk menjelaskan tadi makna jubah dan tahu itu. Nah, mari kita lihat bagaimana spiritualitas yang dihidupi oleh Santo Fransiskus atau karisma yang ada dalam dirinya dan diikuti oleh para saudara yang ada di seluruh dunia saat ini. Yang pertama, karisma Fransiskus adalah hidup seturut Injil. Ya, hidup seturut Injil. Jadi mengikuti jejak Kristus yang miskin, rendah hati, dan tersalib. Ya, itu karismanya. Lalu kemudian pembaharuan diri dan pertobatan yang terus-menerus. Jadi tidak hanya bertobat sekali, terus-menerus. Bahkan dikatakan Fransiskus setiap saat harus bertobat. Ya. Lalu kemudian membaca dan merenungkan firman Allah sebagai hukum tertinggi dan menuangkannya dalam kehidupan. Jadi ini yang pertama, jadi hidup seturut Injil. Maka ketika disahkan dulu apa itu anggaran dasar itu, waktu dia jalan kaki ke Roma itu, maka memang agak sulit karena dia sangat keras dalam mengikuti Injil ini. Ya, itu yang pertama. Jadi itu karismanya. Yang kedua adalah kaul-kaul. Jadi itu tadi saya katakan ada 3 simpul tadi, ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Itu kaul. Jadi itu karismanya ya. Kita melihat makna kaul-kaul itu. Nah, inilah kaul-kaul. Para pengikut Fransiskus diminta rela hati dan setia melaksanakan nasihat Injil. Ada 3 itu, khususnya yang telah kita janjikan, yakni ketaatan, penuh cinta, jadi tidak taat buta, penuh cinta. Lalu kemiskinan yang merupakan jalan keselamatan, ya, dan kemurnian yang dibaktikan kepada Allah. Jadi hidup itu dibaktikan. Jadi tidak asal murni. Murni itu untuk apa? Untuk dibaktikan kepada Allah. Jadi inilah makna 3 kaul tadi. Simpul itu. Ya. Dan itu juga seringnya dipakai ketika ada tahu itu. Nah, Paus Fransiskus yang kemarin 1 tahun meninggal, almarhum, dan kita percaya dia mendoakan kita juga. Dia katakan karisma para pengikut Fransiskus yang menjadi kekuatan mereka ialah kaul-kaul. Jadi inilah karisma yang membuat dan menguatkan para pengikutnya adalah kaul-kaul ini. Lalu dia katakan, ini yang membentengi para Fransiskan untuk tidak tergerus oleh arus zaman yang kini dicekram oleh konsumerisme dan hedonisme. Jadi jelas kalau betul-betul menghidupi kaul-kaul ini, maka ini akan membentengi dari konsumerisme dan hedonisme. Ya, jadi ini yang kedua dari karisma Santo Fransiskus yang kita lihat tadi dalam bentuk jubah dan tau. Yang ketiga adalah doa. Ya. Spirit doa adalah Kristus sendiri adalah pusat hidup. Pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi Kristus adalah pusat itu, itulah doa.
Buah doa nampak dalam tindakan. Jadi kemarin sudah kita melihat bukan lagi berdoa tetapi pendoa. Lalu seruan sebagai orang kecil, miskin dan rendah hati. Ya, jadi tidak berdoa seperti pemungut cukai. Jadi seruan sebagai orang kecil, seperti pemungut cukai memukul dada. Lalu kemudian devosi. Ya, ini penting sekali. Ada sekarang banyak devosi. Maka pengikut Fransiskus juga diharapkan untuk devosi. Terutama Padre Pio juga sudah menekankan, nanti kita akan lihat rosario ya kepada Bunda Maria. Lalu doa itu spiritnya, rohnya itu bersifat afektif dari hati. Jadi betul-betul dari hati, bukan secara logika ya kalau masalah. Jadi dari hati. Karisma yang keempat dari Fransiskus ialah persaudaraan universal. Jadi berbagi, berbela rasa, dan bersaudara. Jadi siapapun adalah saudara. Bahkan ya, dia katakan menjadi saudara untuk semua orang dan sekalian makhluk. Jadi itu luar biasa karisma Santo Fransiskus. Maka sangat nanti kita lihat bagaimana ia sangat dikenang di seluruh dunia dan sampai saat ini kita akan lihat nanti ya. Jadi ini ada 4 tadi ya yang kita lihat, spiritualitas atau kekhasan dari Fransiskus dan juga nanti para pengikutnya termasuk Padre Pio, pengikut sejatinya, yakni tadi kita melihat yang pertama tadi spiritualitasnya hidup seturut Injil, kemudian kaul-kaul, lalu ketiga doa, dan keempat persaudaraan universal, berbagi, berbela rasa, dan bersaudara. Ya, ini keempat. Maka bukan tanpa alasan begitu diakui ya karisma Fransiskus ini sudah 8 abad yang lalu. Maka next, mari kita lihat bagaimana ia dihargai, dikagumi, ya, dan ada pengakuan. Ada penghargaan, pengakuan atau kekaguman dari Santo Fransiskus ini. Pada tanggal 29 November 1979, Paus Yohanes Paulus II mengangkatnya sebagai orang kudus pelindung ekologi. Ya, ini luar biasa, ini satu pengakuan. Lalu kemudian Paus Fransiskus yang baru saja 1 tahun yang lalu meninggal, menjadi besar nyali dalam masalah keadilan sosial karena teladan Santo Fransiskus dari Asis. Jadi dia mengambil nama Santo Fransiskus ini sebagai nama beliau ketika diangkat jadi paus. Ya. Dan itu meniru juga teladan karisma Santo Fransiskus. Dan itu namun dalam ensiklik Paus Fransiskus, yaitu Laudato Si, Pujilah Engkau, ya, yang sangat inspiratif dari relasi fenomenal, ya, Fransiskus dengan alam ciptaan. Dan ini sekarang sedang terus digaungkan itu mengenai Laudato Si. Itu bagaimana terpujilah Tuhan dari seluruh ciptaan yang ada ini supaya dijaga dengan baik. Karena bumi ini adalah rumah kita bersama. Bapak Suci Paus Leo ke-14 baru-baru ini ya menetapkan tahun jubileum Fransiskan, ya, tahun jubileum Fransiskan khusus ya, yang berlangsung dari 10 Januari 2026 hingga nanti 10 Januari 2027 untuk memperingati 800 tahun wafatnya Santo Fransisco Assisi. Dan jubileum ini yang disebut ya tahun Pasca Fransiskus, berfokus pada perdamaian dan pertobatan serta menawarkan indulgensi penuh bagi umat yang berziarah ke gereja Fransiskan. Jadi baik di luar negeri maupun juga di Indonesia ada beberapa tempat gereja Fransiskan yang dikhususkan untuk itu. Kalau umpamanya di Jakarta ada 2 itu, di Tebet dan di Bekasi. Dan mungkin juga ada, bukan hanya itu, di Keramat dan juga di Sunter. Itu ada
saudara kita konventual. Tapi kalau mau lebih apa nanti itu di Assisi. Maka memang menjadi fenomenal kan selalu menjadi seruan perdamaian. Maka kemarin ketika Paus Leo ke-14 ini menyuarakan perdamaian dan itu mengkritik Donald Trump, maka Trump menyerang kembali. Ya. Padahal dia selalu sangat percaya diri dengan itu. Oleh Paus dia tidak takut karena yang dia suarakan itu adalah suara kenabian, suara Injil. Dan itu tugas kenabian seorang Paus yang sangat kita respect. Nah, kita sekarang melihat Padre Pio, penerus sejati karisma Santo Fransiskus. Padre Pio betul-betul ia melihat Kristus dalam diri orang kecil dan menderita. Itu tampak ketika ia berjumpa dengan siapapun yang datang kepadanya, terutama mereka yang datang kepadanya dalam sakramen pengakuan dosa, rekonsiliasi. Baginya, Padre Pio ini, penderitaan adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan membantu keselamatan jiwa-jiwa. Ya, ini luar biasa Padre Pio menghidupi karisma Santo Fransiskus yang sekali juga sama-sama mereka hidup seturut Injil. Semua orang yang pernah bertemu Padre Pio berpendapat dan sependapat bahwa ia memiliki kepekaan seperti seorang anak kecil. Jadi kita tahu anak kecil itu polos ya. Ya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lalu ia menerima dan tidak berprasangka apapun kepada siapa yang datang kepadanya. Dan ia sangat membantu. Dan itulah tadi dia terjemahkan seperti Santo Fransiskus juga ya, apa yang kata-kata Yesus tadi ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa karena engkau nyatakan itu kepada orang kecil dan sederhana. Ya, itulah makna dari jubah dan tau yang diterjemahkan oleh Santo Fransiskus. Menjadi kecil dan rendah hati, sederhana. Lalu ia sangat terkesan dengan gereja Principula di Assisi. Ya. Nah, ini kita lihat, mari kita lihat apa yang mana gereja Principula. Kita lihat, inilah gereja Principula. Ini kecil, ada berapa meter ini sudah 800 tahun ini. Lalu dia ada di dalam gereja. Ya, gereja Principula ini adalah kapel kecil bersejarah yang terletak di dalam Basilika Santa Maria degli Angeli, dekat Assisi, Italia. Oktober yang lalu kami kunjungi ini. Dindingnya ini sudah dari kayu ini sudah licin karena selalu dielus-elus orang sebagai tanda untuk mendapatkan indulgensi, ya. Ini kalau ada kesempatan nanti pergilah ke sini. Atau ada juga sudah yang pergi ke sini, pasti Ibu Evo sudah, ya. Nah, kapel ini merupakan pusat spiritual Ordo Fransiskan, tempat Santo Fransiskus memperbaiki gereja. Ketika dia di depan salib, yang pertama pertobatannya dia katakan, ada suara didengarkan di salib itu, katakan Fransiskus perbaikilah gerejaku. Lalu dia yang dengan polos dan dengan literal dia perbaikilah gereja itu. Ya. Ini memperbaiki gereja, kemudian mendirikan ordo dan wafat pada tahun 2226. Ya. Dan inilah adalah tempat ziarah utama yang terkenal dengan indulgensi pengampunan. Waduh, begitu ramai di sini dan dijaga ketat. Jadi sekali lagi, kalau ada kesempatan silakan. Ini yang terkesan bagi Padre Pio, ya, karena memang di sini juga merupakan sejarah yang sangat populer dan mendalam bagi pengikut Fransiskus. Padre Pio berpartisipasi dalam sikap hati Kristus Yesus. Ya. Maka sebelum menjadi seorang biarawan, nama Padre Pio adalah sebenarnya Francisco namanya. Lalu ia mengikuti jejak pendirinya yaitu Fransiskus. Jadi diambil nama Francisco. Baru nanti sesudah dia masuk, dia ubah namanya menjadi Padre Pio. Ia berpartisipasi dalam kehidupan Yesus
bahkan memiliki kerinduan akan salib. Padre Pio menjadi sebuah pencarian tanpa henti akan kesetiaan dan ketaatan yang berpusat pada permenungan akan sengsara Kristus. Jadi ini luar biasa. Dan saudara-saudari yang terkasih, memang inilah fondasi dari iman kita Katolik yang sebenarnya, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Inilah dasar dari iman kita. Dan ini dimengerti betul oleh Santo Fransiskus dan Padre Pio. Maka, kalau ada sengsara, itu bukan hukuman, bahkan dicari. Ya, itu dicari. Dan itu juga dikatakan Yesus ketika Nikodemus, kita dengarkan dalam bacaan-bacaan minggu yang lalu, bagaimana Nikodemus menantang Yesus tentang berdiskusi tentang bagaimana menjadi manusia baru, harus dilahirkan kembali. Ya, itu. Nah, itu supaya dimengerti dengan baik bahwa hanya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, iman kita akan menjadi hidup. Dan kebangkitan itu tetap kita alami hingga saat ini ketika Ekaristi kita rayakan. Dan itu yang dihidupi oleh Padre Pio. Dia hidup dari sabda dan kemudian berpusat pada Ekaristi. Maka tidak pernah dia lewatkan untuk merayakan Ekaristi. Maka baik Fransiskus maupun Padre Pio mendapatkan stigmata 5 luka Kristus. Padre Pio menjadi imam pertama yang mendapatkan itu, ya. Karena Fransiskus tidak jadi imam, dia hanya sampai diakon dan dia tidak mau jadi imam. Ya, dia mendapatkan stigmata itu. Tanda kesatuan dengan Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya kita devosan Padre Pio, apa pesan untuk kita, ya, para devosan, dalam merenungkan jubah Santo Fransiskus dan juga ketaatan dan kesetiaan Padre Pio? Kita fokus pada perdamaian, dan itu yang diserukan oleh Paus Leo ke-14 yang menggugah dunia saat ini yang dilanda perang. Ini fokus pada perdamaian. Kita adalah pencinta dan duta damai. Ya, perdamaian itu tidak harus kita kirim, kita harus ikut dalam menjaga perdamaian lewat mengutus orang-orang ke tempat konflik. Tapi perdamaian ini bagaimana kita ciptakan juga dalam keluarga, dalam komunitas kita, dan dalam masyarakat kita. Hidup berdamai. Yang kedua, sederhana. Kesederhanaan itu kita tunjukkan dengan tutur kata, hati, kemudian penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita. Ini fokus. Ya. Dan ini ditekankan oleh Santo Fransiskus yang menyerukan pertobatan, persaudaraan, dan kepedulian terhadap ciptaan. Ya. Jadi pertobatan, jadi bukan hanya pada masa Advent, pada masa Prapaskah. Pertobatan itu tadi saya katakan, dan dia tekankan itu kepada para pengikutnya. Pertobatan yang terus-menerus. Setiap saat. Karena kita manusia rapuh. Kemudian persaudaraan. Bagaimana kita membangun persaudaraan. Saling menghargai, menerima, ya, menganggap siapapun bernilai, ya, dengan kasih yang diikat oleh kasih. Dan kepedulian terhadap ciptaan, Laudato Si. Kita menjaga bumi kita ini yang semakin lama semakin rusak, terluka. Ya. Di mana-mana terjadi bencana alam karena keserakahan manusia. Maka kita sebagai devosan kita harus punya andil dalam ini, dalam menciptakan keutuhan ciptaan ini dengan bersikap adil dan juga menjaga lingkungan kita. Sebagai contoh kecil, jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Hemat dengan air, hemat dengan listrik. Dan sekarang ini apalagi dengan
kenaikan harga-harga sekarang BBM ini, mana kita bisa solidar dan menjaga, menghemat sebagai tanda kesederhanaan. Lalu Padre Pio menekankan doa. Berdoa itu sudah ada spiritnya juga, dari semangat ya, itu gerakan hati. Jadi bukan lagi kita berdoa, tetapi menjadi pendoa. Lalu berharap, ya, pengharapan jangan pernah putus. Ya, kita berharap dalam Tuhan, dan kemudian jangan khawatir. Siapa yang tidak cemas, khawatir dalam situasi ini, tapi ya kekhawatiran kita tidak mengubah sesuatu, tetapi justru kalau kita berani, kalau kita berharap, ya kita akan lebih optimis, dan juga kita juga percaya bahwa Tuhan selalu melindungi, menemani, dan bersama kita. Seperti minggu yang lalu bersama kedua murid Emmaus, Yesus selalu berjalan bersama mereka. Kita percaya juga Yesus berjalan bersama kita. Dan Padre Pio selalu menekankan doa rosario. Itulah cara kita, itu senjata Padre Pio melawan kejahatan. Ya, doa rosario. Tidak pernah lepas dari tangannya. Beberapa kali tak terhitung setiap hari dia berdoa rosario. Itu senjata. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, inilah makna jubah Santo Fransiskus dan juga praktek hidup dari Padre Pio. Mari kita coba petik apa yang bisa kita wujudkan juga lewat kekecilan kita, pilihan kita menjadi orang kecil, di mana kerajaan Allah akan dinyatakan kepada kita. Ketika kita rendah hati, berharap, dan berjalan bersama Yesus dengan penuh kepekaan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Seperti yang selalu diserukan oleh Padre Pio dengan monumen yang didirikannya itu, rumah sakit yang sangat terkenal di Rotondo itu, yaitu Casa Sollievo della Sofferenza, rumah untuk meringankan penderitaan. Mari kita tutup dengan doa yang disampaikan oleh Yohanes Paulus II. Doa Yohanes Paulus II. Sebagaimana kedua murid dalam Injil, kami memohon kepadamu Tuhan Yesus, tinggallah bersama kami. Pengembara ilahi yang menguasai jalan-jalan kami dan memahami isi hati kami. Jangan biarkan kami terperangkap dalam bayang-bayang senja. Kuatkanlah kami dalam kelelahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Dan tuntunlah langkah kami di jalan kebaikan. Berkatilah anak-anak, kaum muda, para lansia, keluarga-keluarga, dan terutama mereka yang sakit. Berkatilah para imam dan mereka yang hidup membiara. Berkatilah seluruh umat manusia. Dalam Ekaristi, Engkau menjadikan dirimu obat keabadian. Anugerahkanlah kepada kami kerinduan akan kepenuhan hidup, yang menolong kami melanjutkan pesiaran di bumi ini dengan kepercayaan dan sukacita. Sementara pandangan kami tertuju pada tujuan hidup yang kekal. Tinggallah bersama kami, Tuhan. Tinggallah bersama kami. Amin. Terima kasih Bu atas doa. Inilah pembelajaran kita pada malam ini. Semoga
kita bisa memetik dari sharing-sharing ini, dan kemudian saya kembalikan kepada Ibu Evo. Terima kasih.